Kita mulai. Siap. Jadi yang lain-lain lagi belum ada yang apa kasih wajahnya ini. Kasih wajahnya siapa Iya lagi? nih. Ada lagi Pak Yakob Kalau nih. yang bisa Pak Yakob dibuka kita mau kameranya kenalan dong Pak Yakob. Yakob yang kemarin itu ya apa Tere punya itu bukan? Oh itu bukan. Adi ya? Itu adik. Iya, iya. Ada Pak Yakob, ada siapa lagi nih ya? Ya, Adik ya Sesung muncul. Widodo udah muncul. Ya, ada Xiaoling saja. Ini Xiaoling yang di Taman Ratu bukan nih? Benar, Sosio. Mana Aduh, Sosio? luar biasa si Xiaoling nih. Aduh, mantap. Iya, iya, iya. Kan, waduh, udah pada join ini ya. Nah, kalau Shirley Wei ini Sece Willing punya anak, ada yang nama Shirley, memang nggak ada kan, bukan ya? Adik. Oh, adik. Iya, Iya. iya, 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 iya. Oke. Dia nggak bayar ya, Wan. Mama taruh duit di situ. Udah bilang papa. Ya, Sece Meyong kalau soal duit ditutup ya, itunya ya. Nanti kita kedengeran loh soal duitnya ini. Nanti ada yang nunggu jatah ya. Sorry. Kita kedengeran nih ada mau taruh duit nih, waduh. Baik, saya serahkan sama itu. Ya. Oke, kita mulai ya. Teman-teman sekalian, Sesiung Suci, selamat malam. Hari ini kembali kita berjumpa kembali dalam acara kita Daily Mindfulness ya. Seperti yang teman-teman tahu, hari ini kita punya narasumber Sesiung Hoklai yang akan membawakan topik dengan judulnya Jaim. Nggak tahu nih Jaimnya apa nih. Yang saya tahu Jaim itu jaga image. Betul nggak Sesiung Hoklai? Betul. Betul ya. Betul. Nah, seperti biasanya kita sangat berharap bahwa sesi di dalam Daily Mindfulness ini kita dua arah. Jadi Sesiung Hoklai nanti ngomong, nanti kita berpikir, kita meresapi, lalu kita juga bisa sharing ataupun bertanya. Dan dengan demikian kita sama-sama belajar dan menjadi lebih hidup suasananya. Itu ya Sesiung Hoklai ya. Ya benar sekali, memang itu yang saya harapkan. Jadi teman-teman, ayo kita sama-sama dengan semangat, dengan happy, ya kita berkomunikasi di sini. Oke, saya serahkan kepada Sesiung Hoklai. Terima kasih. Ya, baik. Selamat malam. Selamat malam Seci semuanya, Bapak Ibu ya, yang saya hormati dan saya kasihi ya. Jadi malam ini saya sebetulnya bukan sharing saya, tapi saya ingin mengajak teman-teman, Bapak Ibu semuanya sama-sama kita membahas tentang jaim. Jadi kita membahas bersama nih. Jadi bukan saya monolog ya, tapi kita berdialog tentang jaim. Jadi tadi Sece Wileng mengatakan jaim itu apa sih ya, jaga image ya, betul ya, jaga image. Jadi sementara kita jangan ini dulu ya, ada kalau dalam istilah-istilah gaul jaim itu sukanya arahnya ke yang negatif ya. Tapi sebetulnya jaim itu negatif nggak sih? Saya rasa nggak negatif juga ya. Ada memang kita juga sebetulnya memang perlu juga barangkali jaim. Nah, nanti Bapak Ibu semuanya memberikan pendapat ya, perlu nggak sih jaim gitu kira-kira nih ya. Jadi saya next dulu nih. Kita lihat jaim ya, jaim ini kok nggak mau. Nah ini. Jadi dari Wikipedia, saya ambil dari Wikipedia nih ya. Jaim adalah singkatan dari kata jaga image yang merupakan suatu perilaku untuk menyembunyikan sikap yang sebenarnya dengan mengharapkan orang lain menganggap subjek sebagai seseorang yang memiliki kepribadian yang tenang dan berwibawa. Jaim seringkali bukan merupakan perilaku yang sebenarnya. Dalam arti yang positif, jaim lebih dimaksudkan pada sikap untuk menjaga perilaku agar tetap tenang dalam menghadapi situasi yang sulit. Kata jaim sebenarnya tidak termasuk sebagai salah satu kosakata bahasa Indonesia.
ia muncul sebagai bahasa gaul yang digunakan di kalangan remaja. Namun pada penggunaannya kata jaim menjadi semakin umum digunakan bahkan dalam artikel-artikel di media massa. Nah, ini sekilas. Tentunya ada lagi yang lain-lain banyak yang itu ya berpendapat tentang jaim. Jadi jaim ternyata ini bukanlah suatu hal yang negatif ya. Juga bisa positif karena menjaga image. Kalau kita bilang umpamanya apa namanya dokter ya, dokter kan juga harus menjaga image-nya sebagai seorang dokter, seorang direktur juga harus menjaga image-nya, seorang relawan juga menjaga image sebagai relawan. Nah, tetapi ada juga yang apa sebetulnya orang yang biasa-biasa tapi dia kepengen memiliki image yang luar biasa. Nah, ini nih yang suka dijadikan oh jaim lu gitu kan ya. Karena dia sebetulnya biasa-biasa aja umpamanya bukan seorang selebritis umpamanya. Wah, dia kepengen image-nya tampil seperti selebritis gitu ya dengan memakai pakaian dan bergaya seperti selebritis demikian. Atau juga apa namanya sebetulnya dia bukan orang yang pendiam, sebetulnya dia orang yang bawel, tapi karena lagi mau dikenalkan sama siapa, waduh ya itu dia harus jaga image nih. Kalau bawel nanti orang nggak suka katanya. Jadi dia jaga image dia gitu ya. Tapi dia bukan dia yang sebenarnya tuh. Nah itu, nah jaim yang seperti ini kan jadinya lebih apa ya? Suka disebut orang jaim lu, jaim yang konotasinya agak sedikit kurang baik gitu kan. Jadi ada kepura-puraan gitu. Sedangkan kata jaim sendiri sebetulnya ya menjaga perilaku yang sebenarnya kan ya. Jadi agar tetap tenang, stabil, berwibawa gitu kan. Dan proses-proses jaim jaga image ini juga sebetulnya ada kaitannya dengan mindfulness ya. Karena dengan sadar penuh, berkesadaran kalau kita prakteknya kalau saya pikir kalau kita orang yang memiliki kewaspadaan, awareness, mindfulness ya, belajar sedang berproses menjaga pikiran, sikap dan ucapan secara otomatis berarti kita sudah membentuk image kita dan dengan berperilaku yang demikian kita juga berarti jaim juga loh jaga image ya. Jadi tidak ketika orang mungkin kalau di dalam satu pertemuan umpamanya ya orang-orang teriak-teriak yang bagaimana dia tetap agak lebih tenang, stabil di dalam sebuah meeting di perusahaan walaupun suasananya panas, hot gitu ya, ada yang gebrak meja, dia juga tetap tenang, stabil. Nah itu kan image yang karena dia seorang umpamanya atasan atau seorang eksekutif yang punya apa namanya punya posisi dia, jadi dia betul-betul image yang seperti seorang yang apa yang punya kebijaksanaan yang tinggi lah gitu ya umpamanya, ketenangan yang luar biasa yang memang dibutuhkan oleh para pengusaha-pengusaha tingkat-tingkat yang demikian. Kira-kira demikian ya. Jadi ini dari saya. Nah, dari sesi Bapak Ibu semua ada apa yang sesi atau Bapak Ibu ketahui tentang jaim atau pendapat dari Bapak Ibu semuanya soal jaim ini gimana? Ada pengalaman-pengalaman mengenai apa punya teman yang jaim seperti apa gitu. Coba aja ya biar kita bahas bersama nih. Saya dulu ya Sesium. Ya. Ya. Siapa dulu? Sorry. Ada Seceria. Ya, iya. Seceria dulu. Iya. Boleh ya? Boleh dong Seceria. Sesium Hokla ini luar biasa nih saya pikir ya. Orangnya sederhana tapi dalam juga ya pemikirannya. Saya mengagumi juga nih Sesium Hokla yang mewakili kita-kita yang tidak mempunyai pengalaman seperti Hengki Sesium sebelumnya gitu ya. Kalau Hengki Sesium, Agus Sesium,
Wileng Sece, itu kan mereka mempelajari hal-hal demikian. Kalau Hoklai Sesiung samalah kayak saya gitu ya. Mungkin ya sama mirip-mirip. Menurut saya Sesiung Jaim itu bisa juga konotasinya tuh menjaga wibawa, ya, supaya dia terlihat berwibawa. Tetapi harus hati-hati dalam menjaga wibawa ini karena beda tipis dengan munafik. Seperti itu Sesiung. Menurut saya ya pribadi. Kalau saya salah, mohon Wileng Sece meluruskannya. Kan An? Ya, saya pikir nggak ada yang salah ya. Namanya kita kan saling berpendapat, mengemukakan pendapat. Jadi kan tadi Ceria juga udah bilang bahwa kita adalah sama ya. Jadi memang apa namanya di dalam keseharian ada juga yang orang-orang yang kita bilang tadi Ceria bilang Betty dengan Muna. Wah, jadi ini banyak istilah-istilah anak muda ya. Betty itu beda tipis dengan munafik ya, munafikun. Munafikun. Ya, bisa. Saya pikir itu bisa ya, bisa ada yang begitu ya ada. Tadi juga saya bilang ada ya tetapi yang begitu. Tapi sebetulnya jaimnya sendiri itu sesuatu yang netral ya kalau saya bilang ya, bukan sesuatu yang negatif atau positif. Tetapi bisa dipakai sebagai alat atau sebagai tameng atau sebagai apapun juga untuk menjadi negatif atau positif. Mungkin nggak tahu ya kalau saya bilang seperti tools gitu ya, seperti alat ya, seperti pisau umpamanya, kan bisa jadi dipakai buat yang baik, bisa dipakai buat yang buruk juga kan gitu. Bisa pakai untuk potong apel, bisa juga pakai buat potong tangan orang gitu ya. Itu bisa juga. Jadi artinya memang jaim itu sendiri menurut saya tadi ya tidak pasti harusnya bahwa jaim itu adalah yang negatif. Ya, jadi kalau menjaga sikap, apalagi kalau kita bilang Presiden Pak Jokowi, wah ini kan mesti jaga image nih. Makanya beliau nggak mau terima apa, nggak mau terima angpau. Nah, nggak mau terima angpau itu jaim nggak sih? Coba Sesung Suci coba kasih jawaban. Nggak mau terima angpau. Jadi sekarang ada yang apa namanya, ada dokter apa tuh katanya ya, dia bilang katanya ini gini gini gitu kan ya. Nah tetapi di luar dari itu apakah apa perilaku beliau itu juga jaim? Coba ada yang mau berpendapat? Saya dulu ya, Siung. Boleh dong, iya. Kalau menurut saya, jaim itu lebih pada penampilan diri. Jadi bukan pendapat, tapi penampilan diri, menjaga image ya. Dan menurut saya, kalau kita perlu jaim nggak? Kita perlu jaim artinya pada saat tertentu kita mampu mengendalikan diri untuk bersikap yang tadi katanya nih ya, menyembunyikan gini ya, jaga image merupakan suatu perilaku untuk menyembunyikan sikap yang sebenarnya. Jadi kita marah nih misalnya kan, tetapi kita jaga image sehingga kita tetap menunjukkan pribadi yang tenang dan berwibawa. Nah, jadi ini adalah kemampuan untuk mengendalikan diri di satu sisi, dan sisi yang lain demi menghormati orang sekitar kita. Jadi kita nggak marah-marah, kita misalnya itu ya salah satu menyembunyikan sikap yang sebenarnya, misalnya sebenarnya kita mau marah atau kita mau duduk sembarangan, angkat kaki misalkan, tetapi untuk menghormati orang lain kita menjaga image, duduknya yang rapi gitu kan. Ya, Misalnya kalau dicuci itu bukan menghormati orang lain lagi, tapi memang ada aturan itu harus jaim yang nggak boleh disilang kakinya kan gitu ya. ya, jadi sebenarnya kan kita pengennya mungkin duduk selengehan gitu kan. Tetapi demi menghormati orang lain ya kita jaga image. Jadi kalau kita tarik untuk hal-hal yang positif aja gitu loh.
menurut saya. Walaupun bisa juga jaim itu tadi yang Ibu Ria bilang gitu, wah ini pura-pura gitu kan. Tapi Ya, kalau kita di sini kita terapkan untuk hal-hal yang positif dalam arti kita mampu mengendalikan diri demi menghormati orang-orang yang ada di sekitar kita. iya. Kadang juga bukan orang lagi ya, kadang-kadang di tempat-tempat tertentu kita harus jaim juga ya, nggak bisa selengean begitu ya, nggak bisa sembarangan kan gitu, nggak bisa suka-suka kita gitu ya, teriak-teriak panggil orang gitu kan, waduh. Jadi kalau kita datang umpamanya ke tempat yang mewah, yang apa, yang high class lah orang bilang gitu ya, tahu ketemu teman jauh-jauh kita teriak, hoklay, sini sini, wah itu langsung orang-orang kan pada nengok semua. Ih, ini orang dari mana ini ya? Nah itu kan. Jadi di tempat-tempat demikian kadang-kadang juga kita bisa jaim juga kan gitu ya. Jaga itu jangan sampai kelihatan, waduh kayaknya kok norak banget nih gitu ya. Bisa aja begitu ya, bisa begitu. Jadi ya seperti Huling Sece tadi bilang ya, jadi itu ini sekali ya, bahwa jaim itu memang juga kadang bisa sebagai satu sifat, seperti sifatnya, maksudnya sifat dari jaim itu bisa sebuah pengendalian diri gitu ya, Sece Huling ya, Iya. sebagai pengendalian diri, mengendalikan diri, tidak suka-suka, tidak semau gue gitu kan. Karena apalagi tentunya apalagi kalau seorang wanita dengan memakai long dress, memakai high heel gitu ya, tahu-tahu dia loncat-loncatan, lari-larian gitu kan udah nggak cocok, karena nggak jaim banget gitu. Image-nya hilang lah gitu ya. Kira-kira demikian ya. Oke, jadi ada lagi yang mau kasih pendapat? Belum kayaknya sesiung Belum. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, gini nih. Orang biasanya jaim ketika di hadapan orang yang dia suka, katanya. Nah, ini ya, berada di depan umum, di depan bawahan dan lain-lain. Tadi sebagian udah kita bahas tuh ya. Di depan umum, di depan orang lain, di depan bawahan, orang biasanya menjadi jaim gitu ya. Apalagi di depan orang yang dia suka. Wah, kalau tadinya kalau makan minum seropotan, brecetan, terus begitu di depan orang yang udah suka, wah jaga sikap supaya terlihatan anggun, supaya terlihatan kemayu, kan gitu ya. Bisa begitu ya, Setiap Feeling ya. Apalagi terutama orang-orang yang lagi pacaran nih gitu ya kan. Seperti itu. Jadi ingin terlihat sebagai apa, ingin dianggap sebagai apa, ingin menjadi hebat, keren dan lain-lain. Ini adalah juga yang disebut jaim. Nah, apakah ini baik atau tidak baik gitu ya? Tapi kalau saya pikir ya saya tadi lebih kepada netral ya. Tergantung niatannya ingin terlihat seperti apa itu bagaimana gitu ya. Kalau ingin terlihat seperti apa jagoan, galak, sangar supaya ditakuti orang. Nah, ini kan jadinya konotasinya jadi negatif ya. Tapi kalau ingin terlihat seperti orang yang baik, orang yang murah hati, boleh-boleh aja dong ya. Jaim yang seperti itu. Gimana nih Bapak Ibu Sisi? Ayo, teman-teman, kasih share. Ya. Seci Asian suka jaim nggak? Iya, Sesiung. Ya, Seci Asian suka jaim nggak? Aduh, kalau saya merasa jaim itu suatu kepalsuan kayaknya ya. Nah, iya ya. Mungkin Kalau karena buat suka saya sih, dibilang jaim lo gitu. Jadi kalau orang suka bilang, wah lu jaim, itu kan kayaknya udah semacam apa kasih stigma gitu ya. iya, Gitu. Tapi terkadang saya juga berpikiran seperti itu sih Bu ya. Karena sifat saya memang enggak jaim gitu. Kalau saya bilang sih, kalau jaim itu menyembunyikan apa yang sebenarnya ada di dalam diri kita ya. Jadi Misalnya seperti apa yang disembunyikan? Biasanya apa sih? misalnya seperti kayak kita orangnya memang suka ya seperti tadi Sesiung bilang kalau pakai high heel Kerengean. kadang-kadang iya pakai high heel jalannya bisa kayak cowok gitu ya. Itu kan sebenarnya yang sebenarnya kita.
Tapi dikarenakan mau berpenampilan baik di hadapan orang yang kita sukai gitu loh ya. Seolah-olah kita pengen jalannya lemah gemulai, yang ada kita capek sesium. Ya, tapi dilakukan juga ya. Tapi dilakukan juga ya, lemah gemulai supaya kelihatan feminin gitu ya. Dilakukan dong. Begitu sesium, memang. Jadi Gitu ya. kalau menurut saya kondisi jaim jaga image itu tidak perlu dipaksakan gitu loh. Disesuaikan dengan kondisi itu memang oke lah gitu ya. Ya seperti kayak di pesta seperti Sesium tadi bicarakan, kalau kita ngomong teriak-teriakan kan aneh kayaknya gitu ya. Tapi tidak perlu sampai jaimnya sampai kelihatannya lebay gitu ya. Oh, Gitu. jadi boleh jaim tapi jangan lebay gitu ya. Jangan lebay gitu Wah, ya. ini kadarnya seberapa yang bisa disebut lebay dan yang tidak lebay itu? Ya kalau dari pandangan orang-orang sih ya, ada yang menilainya itu mah biasa aja. Ada juga yang bilang itu mah terlalu lebay itu gitu kan. Kalau saya sih lebih kepada jaim, kalau pengertian dari saya ya, jaim itu sesuatu kebenaran yang disembunyikan gitu. Ya. Memang untuk kebaikan, ada juga yang untuk kepentingan pribadi gitu loh, Sesium. Itu sih pendapat saya ya. Kalau gimana sama teman-teman gitu. Kalau di dalam diri saya sih terus terang untuk bersikap jaim itu sangat melelahkan buat saya ya. Melelahkan. Gitu loh ya, gitu. Apa adanya aja ya. Iya, seperti itu. Gitu. Ya itu dulu Kangen ya. yang bisa saya sharingin, nanti kali nambah ya. Luar biasa, Kangen ya. Ini kita selalu kasih aplaus buat semua yang sharing ya. Nggak ada yang salah. Semuanya adalah bagaimana kita melihat sesuatu. Jadi sah-sah aja ya. Jadi sah aja kalau saya bilang jaim itu negatif. Sah juga kalau Sesium Sice bilang jaim itu positif. Boleh aja ya. Jadi karena memang bisa juga kalau jaim itu bisa jadi positif kok ya. Presiden mau jaim kan juga bisa jaim gitu ya. Jadi siapa juga kadang-kadang kalau sekarang youtuber itu harus jaim tuh baru dapat duit. Jadi gimana tuh ya kan? Kalau nggak jaim dia nggak dapat duit, nanti dia harus jaim gitu ya. Waduh, jadi ini itu juga penyanyi-penyanyi sebetulnya mungkin karena dia penyanyi perempuan yang lagi ngetop banget, nggak mau cepat-cepat ketahuan dia punya pasangan supaya bagaimana, ada kan begitu ya, atau punya cowok supaya banyak cewek mau deketin dia, dia juga nggak mau kasih tahu orang bahwa dia sudah punya pacar, calon istri, nggak mau, dia jaim sepertinya dia masih jangan aja teruskan gitu ya, seperti itu yang ada tuh kayak begitu ya. Jadi jaim jaga image sebetulnya kalau kita bilang citra diri gimana? Citra diri. Jaim itu kan bisa jadi kayak pencitraan ya, pencitraan. Nah, pencitraan. Tapi kan juga kita punya citra diri memang. Nah, ini gimana? Ada Sesium Sice yang bisa iniin. Citra, wah ada piala citra dulu. Piala citra tuh begitu di Indonesia piala citra itu kan sangat. Lagi renungin dulu nih citra diri. Definisinya citra diri. Citra diri jadi kalau itu self image ya, self image, citra diri ya, self diri sendiri kan image, jadi image daripada diri kita, citra diri. Citra dirinya baik. Nah, citra dirinya ya kan? tidak baik. Ya, itu kan image-nya kan, image-nya dia baik, image-nya tidak baik. Dia karena image-nya kenapa baik? Karena dia sering dijaga image-nya gitu. Dan untuk bisa jaga image perlu pengendalian diri. Ya kan? Menjaga kalau yang tadi ASEAN bilang ya, atau Sesium Hoklai bilang, kita pakai long dress, terus pakai high heel, lalu biasanya jalannya kayak cowok. Ya, kalau misalnya kita jalannya hati-hati, dicoba untuk lebih anggun, seolah-olah itu jaim dengan konotasi jelek ya. Kalau menurut saya enggak loh.
Kalau misalnya memang jalannya kayak cowok, serabutan, ya jangan pakai high heel. Gitu. Tapi Betul. kalau memang mau pakai high heel, ya berarti sudah niat untuk tampil lebih anggun. Harus jalannya pelan, jangan selebar-selebor gitu. Jadi jangan pakai high heel, tapi mempertahankan jalannya selebar-selebor kayak cowok gitu. Ya itu apa ya? Bukannya nggak jaga image lagi, itu sih bukan kaitannya nggak jaga image gitu, tapi ya nggak, Merusak image ya, Bu? bukan soal ngerusak image. Jadi istilahnya mau lu apa sih gitu kan? Kalau mau lu memang santai ya pakai sepatu skate gitu kan. Tapi kalau memang udah mau pakai high heels, ya tentu tahu konsekuensinya gitu. Jadi di luar dari jaga image sih kalau menurut saya, kalau contoh tadi ya. Ya itu bisa jadi nggak mindful, udah tahu pakai high heel, mau lari-lari kayak itu keserimpet jatuh kan dia susah ya kan. Nah itu kalau mindful dia mau berjalan seperti biasanya dengan mindful ya pakai sepatu kets saja lah, nggak usah pakai long dress lah, pakai yang lebih casual lah gitu kan. Tapi Iya. katanya kepengen tampil beda. Nah, kepengen tampil beda ya harus jaim jadinya dong ya. Kan gitu. Kan ini pesta malam katanya. Orang-orang pakai gaun malam, long dress. Masa saya pakai casual? Nggak cocok dong. Nah, jadi kan mencari image juga namanya. Iya kan? Mencari image juga. Demikian. Jadi sebetulnya, nah itu dia jadi citra diri kan. Citra diri bukan pencitraan. Kalau pencitraan kan seperti ya tadi jaim-jaim gitu, mencitra-citrakan dirinya seperti sesuatu yang hebat banget, ngomong, mengatur kata-katanya, padahal buktinya nggak ada. Nah itu kan yang pencitraan-pencitraan ya, seperti jaim-jaim itu mungkin juga yang kalau yang negatif itu ya itu tadi ya, ngomong sebakul gitu kan, sepertinya dia seorang pengusaha yang hebat atau seorang seorang relawan yang hebat, tetapi buktinya nggak ada. Nah itu dia menjaga, dia jaim-jaiman gitu ya. Sorry, saya potong. Tapi tadi kalau kita lihat definisinya ya, itu menyangkut pada, kalau balik yang tadi ya, Ini. itu tenang dan berwibawa. Ketika dalam kondisi gimana kita tetap bisa menjaga perilaku tenang ya dalam keadaan yang sulit, keadaan yang kurang kondusif umpamanya, tapi tetap tenang, berwibawa. Jadi bukannya jaga image ini kalau yang dari contoh Sesiung Hoklai kan jaga image itu misalnya jadi dia supaya image-nya begini, jadi dia banyak ngomong gitu kan, seolah-olah ahli gitu kan. Tapi kalau di sini kayaknya nggak menyangkut itu ya, jaga image. Iya, lain lagi. Yang ini lain lagi ya. Yang tenang dan berwibawa ya. Ya betul. Jadi kan umpamanya kita bilang ya, kan image seseorang itu kan ada yang memang image-nya itu dia datang dari memang dia orangnya memang demikian. Jadi orang yang mindfulness, orang-orang yang mindful berperilaku. Sama ada orang-orang yang hanya supaya kelihatan demikian. Jadi disebutnya pencitraan lah, ya kan, jaim lah. Nah begitu karena dia sebetulnya bukan demikian. Ya seperti ada gubernur-gubernur yang jaim itu kan ada juga, yang pencitraan itu kan ada juga, yang apa adanya itu kan juga ada juga gitu ya, yang begitu apa adanya ngomong sembarangan jeplak-jeplak gitu kan akhirnya banyak musuh kan gitu. Kalau saya lihat jaim tidak sama dengan pencitraan ya. Tidak sama ya? Iya, mungkin pencitraan termasuk jaim atau jaim termasuk pencitraan, tetapi jaim tidak sama dengan pencitraan kalau menurut saya Jaim ya. tidak sama dengan pencitraan. Jadi kalau pencitraan itu adalah kita mau mencitrakan diri sebagai apa gitu kan. Ya. Kalau jaim itu menjaga image orang-orang kepada kita. Jadi ini serupa tapi tak sama ya. Iya. Jadi kalau mirip-mirip kan, mirip-mirip menjaga image orang kepada kita. Bagaimana orang melihat kita itu, ini cuman larinya kepribadian yang tenang dan berwibawa, Sesiung. Nggak ada yang lain. Ya.
Oke. Jadi Ya, boleh. ya siapa lagi tuh yang Oh. boleh nih? Isaning. Ya, si Cesaning mau berpendapat nih. Silahkan. Kalau saya sih nggak tahu ya, kalau nggak pernah pakai high heel apa gini gitu, nggak pernah sih. Soalnya ya memang udah pendek ya pendek lah, nggak bisa gitu. Pendek Dari dulu tapi memang nggak bisa. cantik. Tunggu Tapi dulu nih, menurut- si Cesaning. Nggak suka Kenapa? pakai high heel itu sekarang-sekarang ini, apa dulu waktu masih umur 20-an, 30-an? Dari dulu, Oh, dari dulu ya? ya dari dulu saya tidak pernah pakai. Eh, tapi kalau menurut saya, misalkan dia jaim ya, misalkan pada saat ada waktu-waktu tertentu mungkin orang tuh mesti jaim. Karena misalkan kita ada acara di Suci pakai cipau. Mungkin saya tuh kayak saya juga orangnya bukannya ngomong kasar yang bisa kau kue punya, enggak, biasa-biasa aja. Udah hitam pendek gendut kan enggak mungkin bisa kau kue kan. Nah, jadi tapi setidaknya kita jaga ya, cara jalan kita, cara kita senyum atau apa mungkin begitu. Jadi ada waktu-waktu bukannya mau bikin apa bohongin orang, tapi setidaknya kita kalau karena saya merasa kalau dulu tuh pakai baju itu kalau kondangan segala macam udah nggak ada ininya, tapi kalau pakai cipau itu, jadi saya pakai cipau itu saya ini sama cipaunya gitu loh. Harus itu malah ya. Harus jaim itu malah ya. Citra Suci ya itu ya, citra Suci harus dijaga gitu kan jadi ya. gitu kalau menurut saya, dan nggak usah pakai cipau ya kalau kita ini cara sama orang atau apa, mungkin kalau yang baru kenal otomatis kita jaim loh. Kita kayaknya jaim gitu, ngomongnya mesti halus, ngomongnya apa. Ntar lagi belum tentu bisa trek-trekan juga sewaktu-waktu. Nah itu kalau menurut saya gitu. Jadi ada saat-saatnya kita harus jaim, asal tidak berlebihan. Jadi ya, ada saat-saatnya kan harus jaim. Jadi gini, kalau umpamanya lagi pakai baju seragam, pakai pacentau, pakai cipau ya, jaim dengan senyum terus, berbicaranya lembut. Tapi waktu lagi nggak pakai seragam, wah, suaranya bentak-bentak gitu. Terus itu bisa nggak begitu? Ada nggak yang begitu tuh? Ya saya pernah begitu, tapi sekali-sekali ada alasan tersendiri kenapa begitu. Nah itu berarti image-nya kan jadi beda tuh ya? Ya memang image-nya beda, tapi kan setidaknya orang bisa lihat kenapa ya dia ini kok begini ya ini orang ya. Jadi misalkan saya biasanya ngadepinnya pasien sih ya. Pasien ini udah dikasih tahu pelan-pelan, nggak ngerti-ngerti, sekali dua kali. Terus satu saya juga agak keras gitu ngomongnya. Jadi dulu sih sering-sering kalau di Kan Empu itu yang bantuin Kan Empu tuh bisa pas lagi saya gimana saya pada nengok gitu ya. Kenapa tuh? Tapi setidaknya kalau dia tahu masalahnya apa. Oh, emangnya dia ini bandel gitu. Tapi bukan berarti hari-harinya saya tuh yang seperti tadi pencitraan dirinya bagus sekali, enggak juga, biasa-biasa aja kalau saya gitu. Ya. Oke, Kangen juga ya. Nah, si Saning udah sharing nih ya. Wah, makin seru kan. Ini ada pertanyaan lagi, who am I katanya. Siapa saya? Jadi ini seringkali orang itu dia masih tidak tahu jati dirinya ya, tidak tahu siapa ya. Jadi siapa saya ya? Pernah nggak sih ada tanya ini siapa saya? Ini juga mengenai apa? Berkaitan juga dengan citra diri, image. Jadi siapa saya? Siapa sih saya? Apakah saya seorang direktur? Apakah saya seorang security? Apakah saya seorang bos gede? Apakah saya dari 9 naga? Apakah dari 9 cacing kan gitu ya? Nah, ini tentunya siapa saya itu dilihat dari apanya, dari perilakunya, dari ucapannya, dari image-nya, apa dari apa sikapnya, perilaku. Nah, itu kan juga disebutnya jadi apa? Image, citra diri, seperti itu ya. Begitu kan? Ya. Nah, kalau ini cerita diri,
kan presiden, ya duduknya juga ya nggak boleh. Kalau jadi presiden gini duduknya kan nggak boleh kakinya naik ke meja dia. Kalau di rumah sendirian bisa aja nggak bisa jadi kaki ke meja ya. Kalau duduk dengan yang lain berbicara semua menghadap kamera harus selalu senyum walaupun lagi kesel gitu. Nah itu ini jaga image nggak? Nanti kalau dia kesel-kesel tanpa muka kesel-kesel di potret-potret sama itu, kelihatan Pak Jokowi lagi marah-marah gini gitu, habis dong ya image-nya. Kira-kira begitu. Gimana ini? Pertanyaannya apa, Susyong? Nah, Siapa pertanyaannya kita? adalah bahwa ketika kita menjaga image, menjaga citra diri gitu ya. Jadi kan nggak selalu untuk hal yang negatif kan, gitu ya. Untuk hal-hal yang positif. Jadi sebagai kepala negara, citranya, image-nya, jadi beliau itu memang harus senyum sekali, senyum terus, walaupun dia nggak kepengen senyum gitu sebetulnya. Ini mungkin dia lagi kesel sama berdua ini, baru lagi ngomong-ngomong, hubungan bilateral mereka lagi tidak lagi kena deadlock barangkali, tapi begitu kamera bilang, Pak Jokowi hadap sini dong, dia nyengir Pak Jokowinya. Bisa begitu kan? Kita kan nggak tahu nih apa yang mereka bicara, tapi tampilannya selalu menampilkan yang baik, yang kelihatan sangat bisa mendukung apa namanya image-nya dari seorang presiden yang tenang, berwibawa dan selalu keep smiling. Ya gitu. Makanya Jenderal Soeharto dulu smiling general ya. Wah, Kalau seperti itu saya, kan. kalau saya waktu anak-anak masih kecil, saya suka bilang gini, setidaknya kamu mesti tahu siapa lu, siapa gua gitu loh, ngomong kasarnya gitu. Jadi jangan sampai salah kamar mertua gitu, kasarnya gitu. Jadi tempat kamu di mana gitu. Jadi Tempat jangan kamu sampai, di mana, posisi kamu iya, sebagai apa gitu ya. ya, Nah itu, jadi harus jaga dong ya, ya mesti jaga ya. jaga ya. Emang nggak gampang orang kalau begitu, kalau pas lagi moodnya lagi gimana, denger sedikit ya bisa ngamuk ya bisa aja. Saya juga Ya, bisa begitu. Nah, ya. kembali kan pengendalian diri ya, Cisaning. Iya. Nah, nah Kalau itulah. Jadi apa ya si Cewileng dulu kalau apa tadi? oh ya, kalau menurut saya mungkin dari segi Suci ASEAN sering dibilang jaim lu. Jadi masuk di dalam pikirannya, pikiran sadar dan pikiran bawah sadar bahwa jaga image itu negatif karena orang mungkin suka bilang, wah lu mah jaim gitu kan. Jadi dengan nada yang tidak, Nadanya itu ya. jadi Yang dengan kurang nada enak nadanya ya, bukan jaimnya. ya. Tapi kalau menurut saya kita bisa tarik jaim itu ke arah yang positif. Dalam Positif. arti kata bagaimana kita menjaga image kita, misalnya ya, menjaga image kita sebagai orang tua, menjaga image kita sebagai guru, dan dengan kita selalu menjaga seperti ini, itu akan menjadi bagian dari karakter kita. Gitu. Jadi dengan kita menjaga image kita, jadi bukannya berpura-pura, tetapi bagaimana sebenarnya dalam arti kata tadi, bagaimana kita Mengendalikan diri. iya, sehingga itu bisa tentu mengendalikan diri juga dengan menggunakan kesadaran, bukan pura-pura gitu loh. Jadi kalau pura-pura, ya itu negatif lah ya, kita berpura-pura. Tapi kalau kita mengendalikan diri dengan satu pemahaman, dengan satu pemikiran bahwa, oh ya, saya tidak baiklah untuk marah di depan orang, gitu kan. Nah, dengan sendirinya kan kita sudah mulai turunin tensi kita tuh. Nah, kemudian habis itu sesudah kita, nantilah sesudah ini baru saya akan coba ngatasi, gitu kan.
Nah, itu berarti kita juga sudah melatih kesabaran kita. Nanti begitu sudah selesai kita menjaga image di depan orang, akhirnya sebagian daripada kemarahan kita itu udah lepas juga. Nah, itu seringkali kan kita suka dibilang, jangan langsung nyerocos gitu loh. Pikir dulu 3 detik. Nah, itu juga bagian dari pengendalian diri. Nah, kaitannya adalah kembali gitu loh, supaya di samping nanti hasil akhirnya mungkin image kita ya, tetapi di samping itu sebenarnya adalah satu apa ya, pelatihan diri itu sebenarnya. Ya, pelatihan diri yang juga bisa berdampak kepada hubungan menjadi terjaga. Iya, Ya, hubungan jadi terjaga kan. Kalau dokter dengan pasien, kalau dokternya udah punya image, oh dokter itu orangnya baik, ya. Kalau nanya apa-apa gitu dia pasti jawabin. Nah, suatu kali kalau pasiennya nanyanya udah cerewet, udah kesel-kesel, tapi dia saking tetap merasa dia harus bersabar. Nah, kan itu kan bagian dari pengendalian diri. Dan juga kalau dia sampai mengucapkan kata-kata yang galak ataupun nggak sabar, membuat pasiennya merasa, oh ini kok dokter cuma katanya doang begini, mana buktinya nggak begitu. Nah itu, ya, biasanya berarti jaim doang tuh. Nah sebetulnya yang mana yang jaimnya kan gitu ya. Jadi itulah dia. Jadi makanya saya bukan melihatnya dari satu sisi yang positif aja atau negatif aja. Jadi bahwa citra diri, jaim, self image semuanya itu seperti tadi San Ing Sece juga bilang bahwa tergantung di kondisi-kondisinya ya, pada kondisi seperti apa sih kita mesti berperan sebagai apa sih gitu kan. Ini juga peran ya, sebagai peran juga ya si Healing ya. Di dalam kehidupan ini peran kita bisa berubah-ubah ini kan gitu. tadi Sesung Hoklai kan kasih contoh dokter ya. Nah, kalau kita sebagai dokter yang dimaksud Sesung Hoklai, ya kita merasa kita pay attention, kita perhatiin pasien punya pertanyaan, pasien punya keluhan. Tapi sebaliknya ada pasien yang istilahnya dalam tanda petik terlalu bawel, Iya. terlalu menuntut, dan sebagainya gitu. Nah, kalau kita sebagai dokter itu bagaimana gitu? Apakah kita layanin terus pasiennya? Akhirnya kerjaan kita satu keteter, sementara pasien-pasien lain di luar masih numpuk gitu kan. Nah, jadi ini juga perlu kebijaksanaan tuh kalau kita jadi posisi dokter. Ya, betul. Bagaimana kita tidak marah, tapi bagaimana kita mampu untuk menyetop. Gitu. Jadi tidak bijak juga kalau kita ngelayanin orang yang ngomongnya nggak habis-habis gitu kan. Nah, itu Jadi kalau relawan juga banyak nih sih, C. Relawan menghadapi para penerima bantuan kan Enfu ya. Nah, kayak di sini kan nih ada Mary Sece, ada Huichen Sece. Nah, ini mungkin juga bisa ada pendapat-pendapat lagi gimana nih. Bagaimana image-nya, citranya relawan nih waktu menghadapi para kan Enfu yang ngeyel, yang susah dibilangin. Gimana nih? dengan berlatih sebenarnya kita nanti itu sebenarnya semua orang yang kita hadapi sebagai bagian dari alat pelatihan kita ya, sarana. Sarana, betul. Jadi sebetulnya semua kondisi itu bisa jadi sarana ya, Sece ya. Iya. Situasi, kondisi itu jadi sarana untuk pelatihan diri juga jadinya ya. Iya. Gimana sisi yang lain, setuju atau ada yang punya pendapat lain atau mau menambahkan gitu atau mau menanyakan, silakan. Cici Mary, mana nih Cici Mary? Ya, ayo dong. Ya, malam Cici Mary. Jaga image ya. Iya. Gimana tuh? Kalau jaga image sih kalau di depannya Kak Nanbu atau itu kita harus benar-benar sabar. Kalau gimana pun Kak Nanbu ngoceh-ngoceh atau gimana, kita tetap harus sabar, kita harus lembut menjelaskan ini. Kalau nggak mengerti ya kita tetap
harus sabar untuk menjelaskan lagi. Itu kalau ya Jaim di depan Kanenhu. Ya, itu kan. Tapi kalau di baksos nggak bisa Jaim, Syong. Oh, kenapa? Kenapa? Baksos atau bagi beras. Kita kan harus atur-atur ratusan orang tuh. Nah, kan ada orang yang suka ngeyel atau apa. Kan udah panas, atau kadang kena hujan, suara kita kadang tinggi itu. Sudah itu Jaimnya udah nggak benar-benar nggak bisa itu. Udah lupa Jaim ya, lupa Jaim ya. Iya, otomatis kita teriak, jangan di sana Ibu, sini. Ya. Jadi Jaim itu capek juga ya, kalau Jaim mau Jaim capek ya, kata Sece Asin juga tadi begitu, Jaim itu capek katanya gitu ya. Capek banget Syung, soalnya kan kita kan juga manusia ya. Kita kan kadang ada rasa jengkel, diterangin nggak ngerti-ngerti, nggak mudeng-mudeng, nanya terus. Tapi mau nggak mau ya kita mesti Jaim lah. Nah, tuh kan, mau nggak mau Jaim lah gitu. Kan walaupun capek, tapi harus Jaim lagi ya. Ya itu kalau di dunia cuci kan mau nggak mau harus gitu, Syong. Kalau kita ketemu sama orang baru yang belum kenal, kita juga Jaim. Jadi Sece Mary, maaf saya potong nih. Menurut Sece, Jaim itu sebetulnya adalah satu hal yang bermanfaat atau tidak? Ada manfaatnya dan enggaknya, Syong. Oh, ada. Nah, makanya netral nih ya. Mau kemana tuh bisa ya, bisa ke kiri, bisa ke kanan ya. Kalau kita di depan orang baru, kita harus Jaim. Oh, harus. Lah, habis mau gimana? Kita kan harus jaga image kita dong kalau kita baru kenalan. Oh iya. Nah ini. Jadi kalau anak keluarga sendiri nggak usah Jaim ya. Iya, habis kalau ketemu orang baru kenal ya kita harus senyum, harus kelihatan lembut, harus kelihatan gimana gitu. Begitu kalau sudah kenal lama ya kita nggak usah Jaim lah. Sudah kalau mau tertawa ya tertawa, ngakak ya ngakak gitu. Iya Seci, saya kalau di Seci kakinya nggak silang aja kagak, tapi kalau di rumah naik ke meja kaki saya. Sama. Kadang iya kalau di sini duduk pun harus sopan, harus kaki nggak boleh gimana ya, begitu rumah nonton film ya kaki biasa naik sih. Waduh, sama ternyata ya. Iya sih. Oke. Ya itulah demikian ya, memang kalian ya Sece Mary ya. Memang demikian ya, jadi citra apa segala macam ya. Jadi ini saya juga ada satu apa nih ya, di sini apa nih. Nah ini kan juga tahu ini siapa ini Super Blondie. Super Blondie itu dia yang mereview mobil-mobil supercar. Wah, jadi semua yang dia review supercar semua, mobil-mobil bagus semua. Itu citranya dia adalah si Super Blondie ini seorang YouTuber yang pengamat mobil-mobil super ya. Jadi ini makanya bergeraknya bermain dengan para selebritis dan lain-lain. Jadi citranya, image-nya sudah terbentuk. Jadi dia nggak bakalan tuh menurunkan citranya, image-nya dengan mereview umpamanya mobil Suzuki atau cuma Hyundai Ioniq itu nggak bakalan. Dia Lamborghini keluar yang baru, Bugatti, Maserati, Rolls Royce, mobil-mobil yang terbatas limited edition yang cuma ada 10 di dunia. Nah itu, ini dia yang ini. Jadi luar biasa dan duitnya nggak kira-kira nih dia. Ya karena viewersnya juta-jutaan. Nah itu. Jadi dia bisa membentuk citranya sampai demikian dan dia bisa menjaganya. Jadi citra dan itu harus dijaga. Seperti relawan Ceci yang tadi kata Ceci Mary juga menjaga citra daripada kesatuannya, organisasinya, menjaga image-nya.
sebagai pribadi-pribadi, sebagai relawan Seci yang punya sikap yang baik, yang penuh dengan toleransi dan pemaaf, bukan pemarah ya, peramah gitu ya. Nah, seperti itu image-image yang mau dijaga juga ya. Memang katanya orang-orang, "Ya capek lu jaga image gitu." Iya. Makanya sekali-sekali begitu lepas jubah, lepas baju, lepas seragam, udah langsung wah ya euforia, ya tadi ya, duduk angkat kaki ya, ngomong teriak-teriak sembarangan tapi di rumah. Tapi di rumah ya, bukan di luar. Nah, tapi apakah itu berarti kita palsu? Nah, ini sebetulnya saya pikir sih enggak ya, cuman itu satu bentuk sepertinya karena kita menjaga image itu ada karena kita belum menjadi demikian. Kalau sudah menjadi, kita sebetulnya nggak jaim lagi. Kalau kita sudah aware, kita mindful menjadi seorang relawan umpamanya gitu ya, atau katakan apa aja lah statusnya, seorang eksekutif atau apa, kalau dia sudah betul-betul menjadi, dia tidak perlu jaga image lagi. Seperti umpamanya kalau kita bilang, saya lupa ya itu ya, Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg itu pakaiannya sudah begitu sangat sederhana. Dia tidak perlu menjaga-jaga image sampai seperti apa lagi gitu ya. Tapi dia sudah menjadi image tersendiri bahkan dengan kesederhanaannya gitu. Nah, seperti itu. Jadi memang ya artinya jaga image kalau bagi saya boleh-boleh aja, sah-sah aja, tetapi kalau kita sudah menjadi sesuatu itu sebetulnya tanpa kita jaga image itu terbentuk, citra itu terjadi, kita mendapatkan mungkin bukan mendapatkan ya, kita menampilkan apa adanya kita, yaitu image-nya. Demikian. Saya nggak tahu lah apa sistem CC. Ini ada Xiaoling CC ada pendapat. Ini juga ada foto-foto ini mereka ini 3 orang ini adalah chef ya, chef tukang masak ini. Nah ya, tapi kadang-kadang dia image-nya bisa kayak foto model ya itu ya. Jadi cantik-cantik lagi ini chef. Ini koki semua nih tiga-tiganya nih, tukang masak. Tapi dilihat di sini yang citranya seperti tukang masak beneran baru yang sebelah ini aja, yang sebelah sini ya, yang lainnya ini kelihatan sepertinya seperti foto model ya, bukan seperti tukang masak, begitu ya? Siung, Ya. kalau menurut saya jaim itu masuk suatu kerjaan juga loh, Siung, pekerjaan. Pekerjaan jaim kok jadinya pekerjaan ya? Cece Huileng gimana Cece Huileng? Bukan pekerjaan kali ya jaim ya. Jaim itu suatu perilaku ya. Iya, tapi termasuk dalam suatu kerjaan ya. Soalnya contohnya kalau jadi suatu artis atau bintang besar. Oh, iya. Jadi mereka itu kan mereka mau nggak mau itu termasuk dalam kerjaan mereka, jaim. Oh, termasuk dalam ininya mereka gitu ya. Apa sih namanya, kita bilang dalam agenda mereka memang mereka harus jaim gitu ya. Iya, itu kan masuk pekerjaan dari sehari-hari mereka tuh harus jaim. Ya, iya memang demikian. Memang demikian, selebritis harus jaim semua. Ya. Iya. Bukan jadi selebriti suka sih masuk. Ya, relawan juga harus jaim kan? Itu masuk kerjaan juga kan, salah satu kerjaan. Jadi sebetulnya setiap manusia juga secara sadar atau nggak sadar seringkali juga jaim. Kalau aku bilang sih nggak sadar juga ya, antara secara maksud saya kalau dalam situasi tertentu mereka secara otomatis gitu sih, langsung jaim gitu loh. Tanpa mereka udah terlatih. Jaimnya udah otomatis ya. Iya. Ya. Sebenarnya ya, Siung C. Kan tadi saya kan bilang ya, kadang orang suka bilang jaim lu gitu kan. Tapi kalau kita bilang kamu harus jaim loh,
Iya enggak? Jadi kan ada yang sepertinya memang ada yang seperti kayak dicemoohkan gitu, dicemoohin gitu kan. Jaim lo gitu. Tapi ada juga yang dari pihak lain, kamu nggak jaim ya, kamu harus jaga image dong. Ya, memang begitu. Ya, Kalau kita jadi ya, dalam artiannya memang nih bisa jaim yang misalnya lu jaim amat sih, itu kayak orang lu pura-pura banget sih gitu kan. Tapi ada juga yang orang menuntut kita untuk misalnya orang dekat kita, kamu harus jaga image dong. ini ada si Sung Widodo nih. Si Sung Widodo gimana nih? Atau si Che Xiaoling? Coba dong, gimana nih? Ya, kasih pendapat. Sung Widodo udah lama nggak pernah kasih pendapat apa-apa nih ya. Jadi pendengar. Siung. Nah, si Che Xiaoling nih. Ya, oke. Ini jaim ini memang perilaku ya, Siung ya. Perilaku Lebih ya. pada perilaku sebenarnya daripada aksesori pakaian dan sebagainya ya, lebih pada perilaku ya, si Xiaoling ya. Iya, perilaku seperti perilaku ya. Nah, seperti kita kalau di luar ya menghadapin orang kan tidak semua orang bisa menerima. Kadang-kadang kita jaimnya ya ada positif kan ada negatif tadi dikatakan ya Siung ya. Jadi netral. Gitu loh. Nah, seperti ini yang kayak apa ini sebenarnya tukang masak chef. Ya, ini juga chef, dia bisa juga berperilaku lain lagi ya. Nah, ini tergantung orangnya sebenarnya ya. Dia memang punya kemampuan gitu ya, punya kemampuan. Menurut saya sih jaim itu tergantung kitanya ya menghadapi orang di situasi seperti apa gitu loh, Syuk. Nah, itu aja sih yang saya tahu. Ya, jadi memang kita mau pergi kemana, kita juga harus mematut-matut diri, ngaca dulu. Pantes gak sih gue masuk ke situ nih? Nah, itu kan jaim juga ya. Ya dong, ngaca dulu dong kita mau pergi. Aduh, ini mau ke kantornya Pak Agwan ini. Masa ke kantor Pak Agwan saya pakai celana pendek, pakai kaos oblong lusuh gitu kan? Nanti nggak dikasih masuk sama security kan gitu. Benar, Padahal sehari-hari saya sukanya pakai celana pendek dan kaos oblong aja gitu. Nah, jadi saya harus jaim dong masuk ke kantornya para penggede gitu kan. Terus jaim, jaga image kan artinya. Jadi perilaku bukan kalau di sini kan penampilan diri saya. Nah, penampilan diri. Jadi jaim itu juga ada yang penampilan luarnya, penampilan dirinya, tapi ada juga yang memang dari dalamnya. Ya, image yang sudah terbentuk karena perilakunya adalah perilaku seorang yang tenang, yang bersahaja, yang ramah, yang ringan tangan. Nah, jadi bukan membantu orang bukan karena buat selfie, buat di-upload. Nah, itu kan image, mencari image jaim. Nah, itu jaim. Tetapi dia membantu betul-betul secara tulus tanpa pamrih, lalu difoto sama 3-in-1, lalu fotonya di-upload, bukan dia punya mau upload, 3-in-1 yang upload. Nah, jadi dia terbentuklah image dia, bukan dia yang jaim. Bukan dia yang mau mencari-cari, mencitrakan dirinya sebagai seorang yang murah hati demikian, tetapi ada orang lain. Nah, itu kan karena citra dia tadinya itu karena memang perilakunya yang ringan tangan, pemurah, dan suka membantu gitu kan. Nah, itu. Jadi citra diri atau image diri ya dijaga atau nggak dijaga. Kalau kita ini manusianya itu memang memiliki batin, memiliki sikap, attitude yang memang seorang yang pemurah, ringan tangan, suka membantu, tulus, ya, tanpa pamrih seperti yang diajarkan oleh Master Cheng Yen, ya, dan kalau itu dipraktikkan betul-betul menjadi, dia sudah menjadi bukan sedang berusaha. Kalau baru-baru kan berusaha untuk mempraktekkan apa yang diajarkan. Tetapi kalau lama-lama, kalau sudah menjadi bagian jadi dirinya, itu sudah bukan suatu pencitraan lagi, tapi memang mengalir begitu saja.
Ya, mengalir begitu saja, dia sudah menjadi orang yang memang demikian. Bukan sebuah yang katanya kepura-puraan lagi, atau hanya untuk image, atau untuk pencitraan, enggak lagi. Nah itu, jadi sebetulnya awal-awalnya kita mungkin sepertinya ada kepalsuan-kepalsuan, meniru-niru, mematut-matut diri supaya ini. Tetapi kalau sesudah semakin kita betul-betul melakukannya dengan mindfulness, dengan awareness, ya, perilaku kita, ucapan kita, perbuatan kita, semuanya akan menjadi citra daripada diri kita ataupun juga organisasi kita. Seperti itu. Setuju, Siung. Setuju ya si Xiaoling ya? Ya, Setuju. benar Siung. Saya juga setuju, Siung. Kayak apa? Kayak Bob Sadino itu loh, Siung. Ya. Dia menjadi dirinya tuh apa adanya, kayak kemana-kemana pun dia pakai kaos sama celana pendek. Jadi dia nggak pusingin harus pakai celana panjang, harus pakai jas atau apa, enggak. Dia kemana-mana pakai celana pendek sama bob. Itu mungkin emang jati dirinya dia kayak begitu, dan dia nggak mau merubah nggak mau merubah gitu rasanya sih. Ya, dia image-nya udah terbentuk begitu. Jadi dia jaga juga image-nya. Jaim juga dia jaga terus pakai celana pendek terus, dia nggak mau celana panjang. Ya, nanti kalau saya pakai celana panjang katanya bukan Bob Sadino dong katanya. Nah, jadi image Bob Sadino adalah celana pendek gitu. Ya, benar. Dan juga kayak itu Sesyong, contohnya kayak ibu negara kita, Ibu Iriana. Kan dari awalnya mereka Ibu Iriana kan orang sederhana. Dan sampai sekarang pun mereka Ibu Iriana berbusana dengan sederhana, tidak yang aneh-aneh, yang tidak mewah. Ya. Nah itu betul-betul citra diri yang muncul bukan karena dibuat-buat gitu ya. Iya, benar. Tidak meniru-niru gitu kan, tapi memang dia apa adanya gitu ya. Memang sikapnya juga demikian ya. Benar. Nah ini nih ya, Ibu Iriana ya, ibu negara kita ya, memang luar biasa itu ya. Bagaimana kalau dengan yang bekas Menteri Kelautan tuh, Puji apa namanya? Ketawa sih. Itu juga image pencitraan dia juga, emang ciri khasnya dia begitu. Ciri khasnya dia begitu ya. Nyeleneh. Berubah-ubah loh. Waduh, sekali ini bisa pakai kebaya, pakai sanggul. Biasanya wah, kayak apa ya? Seperti selebritis gitu kan. Bisa pakai warnanya ngejreng atau apa. Terus memang itu dia merasa itu aku gitu. Itulah saya. Gitu ya. Orang mau ngomong apa ya itulah saya gitu. Itulah saya. Be myself ya. Oke, jadi ya. Jadi ini menjadi makanya diri sendiri gitu ya. Ya nggak, Ibu Susi nggak mau pusingin yang lain, ya merasa dirinya begini ya dia jalanin aja, dia nggak mau pusing. Waduh, ternyata si Cemeri sangat memahami Ibu Susi ini ya. Saya tambahin nih. Begitu. Oke. Siung Widodo, ini Siung Widodo diam aja nih. Senyum-senyum aja di belakang nih. Nanti jaga anak, Siung. Oh, jaga anak. Oh, Ivananya kemana? Dijagain juga Siung. Oh, jaga anak dan jaga Ivana. Gantian tuh Siung, mamanya Oke. Ayo Jadi Siung Yakob gimana sekarang? Ya, Bapak Ibu yang lain, Pak Yakob, gimana nih Pak Yakob? Ayo dong, kasih satu belum ada Siung. Belum ada. Ini jaga image nih ya Siung Yakob. Adik. Ya, ada Adi juga ya? Ada. Ya, Pak. Nah, iya nih ada nih Pak Adi. Gimana Pak Adi? Lagi seru dengerin aja nih. Ya saya mungkin kalau kayak Jaim sama jaga image mungkin beda-beda tipis kali ya warnanya. Kayak saya pengalaman saya pernah ketemu tetangga gitu. Di atas saya tante-tante gitu kayak oma gitu. Setahu saya dia
saraf kejepit gitu. Terus ketemu di suatu pertemuan, saya tanya, "Halo Tante, gimana kabarnya? Udah baikan?" Tapi kelihatannya dia kayaknya nggak suka ditanya begitu. Saya juga apa saya salah ya? Mungkin nggak sakit ya, tapi setahu saya memang sakit saraf kejepit gitu. Tapi dia mengalihkan pembicaraan gitu, nggak mau membahas tentang kesehatannya gitu. Pertanyaannya gimana? Apakah itu menjaga image atau gimana? Ya, dia nggak mau memperlihatkan apa kesusahannya, kira-kira gitu penyakitnya. Dia nggak mau orang tahu bahwa dia begini begitu. Jadi ya itu juga menjaga, tapi itu bukan image kali ya. Menjaga apa ya? Menjaga agar privacy kali ya. Itu lebih kepada privacy ya, si Cewileng ya. Jadi dia tidak ingin privasinya. Kadang-kadang orang mungkin udah capek terlalu banyak orang yang nanyain. Kan setiap kali orang kalau nanya mengenai kesehatannya, ya, dia akan masuk ke dalam kondisi di mana dia sakit dan dia mesti sharing berpanjang lebar ya. Ya. Kan kadang-kadang ada yang nasehatin kita, kalau kita jenguk orang sakit, jangan tanya mengenai penyakitnya gitu, tapi kita ajak ngobrol, cerita-cerita yang menyenangkan gitu. Karena mungkin dia udah capek ngulang-ngulang nanti dia istilahnya historicalnya gimana, terus ke dokternya gimana, makan obatnya gimana. Mungkin udah terlalu banyak yang nanya juga sih, bisa jadi begitu. Ya, ya. Nah ini ada selfie Seci ini gimana nih selfie Seci? Ya, Sosyong. Ya, ada pendapat atau ada apa sesuatu yang mau disampaikan kan boleh nih. Masih ada waktu nih sedikit nih. Kalau menurut saya ya Jaim itu pembawaan diri ya. Kita Jaim untuk karena kita tahu, artinya kita tahu cara menempatkan diri gitu. Ya kita nggak mungkin misalkan ketemu Pak Presiden terus kita pakai sandal jepit, itu kan nggak sopan ya. Atau di Ceci aja banyak budaya humanisnya gitu. Jadi kita artinya bukan sesuatu yang negatif ya kalau menurut saya ya. Itu memang perlu untuk menyesuaikan diri gitu. Di mana kita berada, ya kita memang pikir, oh di rumah saya lebih nyaman kalau pakai kaos, pakai celana pendek gitu. Tapi ketika kita harus berkumpul, bersosialisasi lah gitu ya, seperti ikut kegiatan Ceci gitu. Kita kan ada seragamnya atau apa gitu. Semua duduk pun harus diperhatikan gitu. Jadi ya memang sudah seperti apa ya kita bilang pembawaan diri lah, semua yang baik, kita jaim gitu, kita sopan di depan orang, itu menurut saya ya memang suatu keharusan ya. Begitu mungkin yang kan. Ya. Jadi kalau Ceci bilang ya itu juga berkesadaran, menyadari bahwa saya harus ketika saya berada di mana saya harus berlaku seperti apa gitu kan. Jadi ya apa namanya, kita harus memposisikan diri menjadi yang bisa beradaptasi gitu ya. Jadi bukan semau-mau gue terus just be yourself, tapi just be yourself juga tetap kita mesti menjaga kondisi di mana situasi di tempat di sana tidak menjadi rusak karena kehadiran kita gitu kan. Seperti itu kan ya. Jadi apa namanya? Jadi Sosyong, sorry saya potong, saya takut lupa nih. Jadi kata-kata be yourself itu jangan sampai kita salah manfaatkan. Ya. Misalnya kita bilang, emang gue orangnya begini gitu kan. Nah itu kita tidak bisa memperoleh satu kemajuan gitu loh. Iya. Ya, jadi kita memang ada keinginan juga untuk mau berubah. Nah, berubah ke arah mana? Nah, inilah yang sebenarnya
di dalam sesi-sesi ini kita perlu bahas gitu. Jadi bagaimana kita bisa nanti muncul karakter yang baik. Nah, itu menjadi bagian dari be ourselves gitu kan. Jadi untuk bisa mempunyai karakter yang baik tentu harus punya kebiasaan yang baik. Punya kebiasaan baik tentu sebelumnya harus didahului dengan pemikiran dan pengetahuan yang baik gitu. Ya, Jadi yang itu ya. betul Jadi sekali. jangan kita merasa we have to be ourselves gitu. Tapi ourselves-nya ini yang jangan suka-sukanya. Emang gua orangnya begini, emang gua orangnya jorok, emang gua orangnya bawel, emang gua orangnya misalnya gitu loh. Nah, Itu kesombongan tuh namanya tuh. Emang gua begini mau apa? Gitu-gitu kan sombong namanya ya. keras kepala dalam arti kata yang negatif. Ya, ya, ya. Ya, Ya, bagaimana Wadi? Ya, jadi apa namanya be yourself tadi kata Steve Willing bilang kan, jadi tetap kita mesti juga apa bagaimana kita harus beradaptasi dengan lingkungan ketika bersosialisasi, kita juga harus memperhatikan apa namanya ekspektasi daripada lingkungan itu, orang-orang itu ya mau kita ke sana tuh menjadi orang yang bisa beradaptasi, bisa bersama-sama, bukan mau jadi lain sendiri gitu kan. Kalau lain sendiri aja kan susah ya nggak? Nah kalau kayak relawan Seci, umpamanya semua pakai baju, maunya dikancing sampai lehernya, dia nggak mau, gue nggak biasa, maunya dibuka terus gitu kan. Katanya jangan pakai anting-anting, dia pakai anting, rambutnya disemir hijau semuanya. Wah, itu kan lain sendiri, be yourself katanya. Tapi tidak pada tempatnya yang demikian tentunya ya. Jadi kita namanya tadi si Selfie juga mengatakan ketika bersosialisasi kita harus juga menyadari. Nah, ini kan berkesadaran ya. Menyadari lingkungan itu butuhnya apa sih? Lingkungan itu akan menerima yang seperti apa sih? Gitu kan, kalau dia lingkungan itu apa datang sesuatu yang aneh, dia kan nggak menerima gitu. Dan kalau kita mau bersosialisasi kan kita selain kita juga mau menerima mereka, juga agar mereka juga bisa menerima kita, berarti kita harus ada kesamaan-kesamaan dengan mereka, ya kan? Begitu. Nah, belajar berkesadaran tentunya ya meditasi. Nah, makanya di sini kan grup ini grup mindfulness ya. Jadi sedikit-sedikit juga tetap kita harus basicnya belajar meditasi. Ya, belajar meditasi dalam meditasi tentunya kita semua akan apa namanya menemukan berbagai hal, praktek-praktek yang bagaimana kita bisa berkesadaran dalam apa keseharian kita. Seperti itu ya, Siti Willing ya. Sisyung ada ini nih setting dari. Oh, iya. Oh, ada ya, saya nggak lihat nih chat roomnya nih. Oke, ya. Oh, secungwit lagi nyambi nih temenin anak-anak, ikut denger. Iya, iya, iya. Semoga semuanya sehat ya, keluarga tercinta nih. Mungkin Jaim bukan jadi diri sendiri ya, Siung. Usaha untuk penyesuaian diri. Ya, ya memang gitu ya. Kita selalu berusaha untuk menyesuaikan dengan lingkungan, ya. Intinya bisa memposisikan diri sesuai kondisi. Bun Agustina berkesadaran dan selalu mindfulness bisa diartikan sebagai jaim juga ya. Nah, itu si Ceh Wileng yang jawab tuh. Jadi berkesadaran dan selalu mindfulness juga bisa berarti jaim ya. Ya, intinya jaim itu kita tarik ke arah yang positif. Intinya untuk kita perlu nggak jaim? Perlu. Tapi semua harus dilandasi dengan satu pemikiran, pengertian, pemahaman yang benar. Jadi jangan, kan tadi kan saya bilang ada 2 orang yang ngomong tentang jaim. Jaim amat sih lo gitu kan. Lu jaim nih gitu. Itu kan dalam konotasi yang negatif. Tapi kalau kamu mesti jaim dong. Nah, itu adalah anjuran yang positif gitu.
Nah, pada Iya. praktiknya pada setiap kondisi dan keadaan kan semua berbeda-beda. Tetapi yang namanya jaim itu, kalau kita tanya perlu nggak kita jaim? Perlu. Sebagai juga bagian dari kita kenal diri kita dan kita tahu apa yang baik dan kita mampu mengendalikan diri kita. Gitu. Nah, mampu mengendalikan diri kita tentu disertai dengan satu kesadaran ya. Jadi ini juga merupakan pelatihan sebagai Pelatihan diri. mindfulness gitu. Jadi bukan mindfulness bisa diartikan sebagai jaim gitu, tapi jaim itu bisa merupakan praktek dari mindfulness. Iya, betul. Nah, si Asin tuh denger ya. Jadi ini apa Bapak Ibu semuanya, saya pikir apa yang barusan disampaikan oleh si Wileng itu adalah kesimpulan daripada malam ini ya. Kesimpulannya bahwa penampilan diri juga memang harus dijaga. Itu juga bagian dari proses berkesadaran ya. Sadar untuk tampil seperti apa, di mana ya. Begitu ya, jadi jangan sampai nggak sadar gitu ya, sampai pergi ke kolam renang pakai setelan tuxedo gitu kan, pakai jas gitu, mau ngapain gitu ya, ke kolam renang tentunya pakai baju renang, baju celana pendek gitu ya. Nah demikian, jadi ke tempat pesta tentunya jangan pakai bikini kan gitu ya. Nah itu jadi penampilan diri juga bagian dari pengendalian diri, bagian juga dari proses berkesadaran mindfulness. Ya, jadi kondisi dan situasi betul-betul bisa memahami betul ya kondisi dan situasi yang ada saat itu, kita harus seperti apa di saat itu. Kira-kira demikian ya. Jadi itu kesimpulan dari malam ini, dari tadi C.C. Wileng udah sampaikan ya. Jadi slide-nya juga habis sampai sini. Jadi ada satu slide ini, tapi ada baiknya bertanya, sudah baikkah aku setiap harinya? Bukan malah menuntut orang lain sempurna, bukan malah menuntut orang lain agar tak mencela kita. Jadi bukan kita jaim juga bukan agar menuntut agar supaya kita tidak dicela-cela terus juga ya. Ya kira-kira demikianlah, ini akhirnya selesai. Ya jadi saya kembalikan kepada C.C. Wileng dan kepada semua yang sudah berpartisipasi, berdialog, sama-sama berbagi, sehingga malam ini terasa begitu cepat berlalu ya. Nggak terasa ya, sudah sejam lebih loh. Ya, jadi juga semoga kita masing-masing semua bisa mendapatkan insight-insight begitu ya. Jadi karena tidak ada yang salah, semuanya adalah benar, karena kita boleh berpendapat apa saja, selama itu juga memang yang memang nyata ya, memang nyata ada, demikian. Oke, saya kembalikan kepada Sri Kanan semuanya. Terima kasih. Kanan Sesyung. Kanan Sesyung. Nah, sebelum kita tutup ya, saya ingin mengajak teman-teman untuk berpikir bahwa artinya segala sesuatu kita coba gunakan perasaan naluri kita. Jadi kalau sesuatu itu baik atau tidak itu tergantung apakah perasaan kita merasa nyaman. Jadi kalau kita mau jaim, kalau kita nggak merasa nyaman, nggak merasa tenang, berarti ada yang kurang tepat. Mungkin jaim dalam arti kata negatif ya. Tapi kalau kita jaim dengan tujuan untuk menjaga image kita, menghormati orang lain, mengendalikan kita punya emosi dan sebagainya, dan itu membuat kita merasa nyaman, merasa tenang. Nah itu artinya oke gitu, artinya itu tepat gitu. Ya itu seperti itu. Dan sebelum kita tutup, tadi kita buka latihan nafas nih. Sebelum kita tutup, kita latihan nafas dulu yuk. Mau ya, teman? Oke, boleh sih. Oke, jadi ada yang pegang perut, silakan pegang perutnya, ya.
perutnya kembung, kempis, kembung, kempis, in, out, in, out, in, 2, 3, 4, 5, out, 7, 8, 9, 10. In, 12, 13, 14, 15. Out, 17, 18, 19, 20. In, 22, 23, 24, 25. Out, 27, 28, 29, 30. In, 32, 33, 34, 35. Out, 37, 38, 39, 40. 42, 43, 44, 45. Out, 47, 48, 49, 50. In, out. In, out. Oke, selamat malam teman-teman. Selamat beristirahat Malam Ibu Kanten. semuanya. Kangen sesuai, kangen Bye Ibu. semuanya, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Selamat malam kangen semua. Izin live ya. Selalu. Oke.